Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah radhiyallahu anha, perempuan yang menjadi cahaya di rumah Nabi Muhammad SAW, tak pernah menyangka bahwa kemuliaan besar yang ia sandang kelak akan diuji dengan fitnah yang begitu pedih. Namun sebelum itu tiba, mari kita kembali menyelami sejenak keindahan cinta dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya, agar kita paham betapa berat luka yang harus ia tanggung kelak. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW, manusia yang disebut Al-Quran sebagai sahabat sejati Rasul ketika berada di dalam gua Sur. Dari rahim keluarga itulah lahir seorang wanita yang cerdas, lembut, dan penuh ilmu. Sejak kecil, ia tumbuh dalam suasana keimanan. Ayahnya termasuk orang pertama yang memeluk Islam, ibunya pun seorang wanita yang beriman. Maka tak heran jika sejak usia belia, Aisyah telah mengenal tauhid, ibadah, dan akhlak mulia. Semua itu mempersiapkannya untuk sebuah takdir agung, menjadi istri Nabi terakhir, penutup para nabi. Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah bukan karena nafsu, bukan pula karena harta atau kedudukan. Pernikahan ini adalah bagian dari wahyu. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana tercatat dalam hadis syahih, "Aku melihatmu dalam mimpiku selama 3 malam. Malaikat membawamu dengan kain sutra dan berkata, ini adalah istrimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari mimpi itu jelas bahwa pernikahan ini adalah ketetapan ilahi, bukan sekadar pilihan pribadi. Aisyah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendamping manusia termulia di muka bumi. Sejak pernikahan itu berlangsung, Aisyah menempati posisi yang sangat istimewa, bukan hanya di sisi Rasulullah SAW, tapi juga di dalam hatinya. Cinta beliau kepada Aisyah begitu nyata, hingga suatu ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Siapa yang paling engkau cintai, wahai Rasulullah?" Dengan penuh ketegasan, beliau menjawab, "Aisyah." Lalu ketika ditanya dari kalangan laki-laki, beliau menjawab, "Ayahnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Jawaban ini bukan sekadar pernyataan, tapi bukti bahwa hubungan mereka bukan hubungan biasa. Cinta Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah bersanding dengan penghormatan kepada Abu Bakar, sahabat terbaiknya. Kehidupan rumah tangga mereka adalah cermin cinta dan keteladanan. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang nabi yang sibuk dengan urusan umat. Beliau juga seorang suami yang lembut kepada keluarganya. Beliau membantu pekerjaan rumah, bercanda dengan istrinya, bahkan pernah berlomba lari. Dalam riwayat disebutkan bahwa suatu hari mereka berdua berlomba dan Aisyah menang. Di kesempatan lain mereka berlomba lagi dan Nabi Muhammad SAW yang menang, lalu berkata sambil tersenyum, "Ini untuk yang dulu." Hadis riwayat Ahmad. Kehangatan itu menunjukkan bahwa meski rumah mereka sederhana, namun kebahagiaan di dalamnya begitu nyata. Namun kemuliaan dan cinta yang begitu agung tak lepas dari ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2, "Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji?" Ayat ini seakan menegaskan bahwa semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar pula ujian yang akan menimpanya. Aisyah yang mulia di sisi Nabi dan umat tentu tidak luput dari sunatullah ini. Cinta sejati yang ia jalani kelak harus melewati badai fitnah yang mengguncang Madinah. Sayyidah Aisyah bukan hanya istri yang dicintai, ia juga seorang guru besar umat. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkan melalui lisannya. Ponyaksa datang bertanya kepadanya tentang hukum, tentang ibadah, tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Ia memiliki daya ingat yang tajam, kecerdasan yang luar biasa, dan kefasihan dalam menjawab pertanyaan. Umar bin Khattab pernah berkata bahwa tidak ada orang yang lebih mengetahui hukum fikih, syair, dan sejarah Arab selain Aisyah. Maka ia adalah cahaya ilmu yang menyinari generasi awal Islam. Namun semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya. Kemuliaan Aisyah membuatnya menjadi sasaran iri, dengki, dan fitnah bagi kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia adalah pintu masuk untuk mengguncang rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu bahwa melukai Aisyah berarti melukai hati Rasulullah, dan melukai Rasulullah berarti mengguncang seluruh umat. Itulah yang kelak akan terjadi. Fitnah besar yang hampir meruntuhkan Madinah. Namun sebelum sampai ke sana, kita perlu merasakan dulu betapa indahnya cinta itu, agar kita paham betapa pedih luka yang akan mengikutinya. Balik kelembutan Aisyah
Ada ketegasan iman yang sulit ditandingi. Ia berani bersuara ketika melihat kemungkaran. Ia mampu mengkritik kebijakan dengan santun. Ia tidak hanya menjadi pendamping di rumah, tapi juga sahabat dalam perjuangan. Ia ikut serta dalam beberapa peperangan, bukan untuk berperang, tapi untuk melayani pasukan, memberikan minum, dan merawat yang terluka. Semua ini menunjukkan bahwa ia adalah istri sekaligus pejuang yang benar-benar memahami tugas. Mulianya, Nabi Muhammad SAW pun sangat bergantung pada kehadirannya. Ketika sakit menjelang wafat, beliau meminta agar ditemani di rumah Aisyah. Dan di sanalah, di pangkuan Aisyah, kepala Rasulullah bersandar hingga ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu sendiri adalah bukti betapa dekatnya hubungan mereka. Maka tidak salah jika Aisyah adalah saksi mata terbesar atas kehidupan pribadi Nabi terakhir, dan melalui dirinya kita banyak belajar tentang akhlak, ibadah, dan kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua kemuliaan itu hanyalah awal dari ujian yang akan datang. Cinta agung ini kelak akan diuji oleh fitnah yang bukan hanya menyerang Aisyah, tetapi juga mengguncang hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menguji seluruh masyarakat Madinah. Fitnah itu bermula dari sebuah perjalanan, sebuah kalung yang hilang, dan sebuah prasangka yang menjalar seperti api. Saat itu Aisyah tidak pernah menyangka bahwa senyum manisnya, cintanya yang tulus, dan kemuliaannya yang terang benderang akan diselimuti oleh kabut dusta yang pekat, kisah cinta. Dan kemuliaan ini berhenti sejenak di titik yang menggantung, sebab di balik ketenangan rumah tangga yang penuh cahaya, sudah menanti bayangan gelap yang siap menerpa. Madinah masih tenang, rumah Nabi masih damai, Aisyah masih bersandar dengan penuh cinta. Namun di balik itu semua, bisikan-bisikan iri sudah menunggu untuk menyalakan api fitnah. Dan dari sinilah ujian besar itu akan dimulai. Rumah tangga Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha begitu penuh cinta dan kemuliaan. Namun kita sudah merasakan bayangan gelap yang menunggu. Bisikan iri telah menanti untuk menyulut api fitnah. Dari sinilah ujian itu benar-benar dimulai. Berawal dari sebuah perjalanan panjang setelah perang Bani Mustalik, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW baru saja meraih kemenangan. Perjalanan pulang ke Madinah menjadi momen istirahat setelah hari-hari yang melelahkan. Di tengah kafilah besar itu, Sayyidah Aisyah ikut serta sebagai bagian dari tugas mulia mendampingi Rasulullah. Suasana padang pasir saat itu tenang, hanya debu dan langkah unta yang terdengar. Namun justru dalam ketenangan itulah ujian besar itu lahir. Ketika rombongan berhenti sejenak untuk beristirahat, Sayyidah Aisyah keluar dari tandu untuk suatu keperluan pribadi. Setelah kembali, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kalungnya hilang. Kalung itu bukan kalung biasa. Itu adalah hadiah dari Nabi Muhammad SAW. Benda kecil yang memiliki nilai besar dalam hatinya. Ia pun kembali mencari di sekitar tempat peristirahatan. Langkah demi langkah ia telusuri, berharap menemukan perhiasan yang begitu ia jaga. Sementara itu, pasukan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Karena tubuh Sayyidah Aisyah ringan, para pembawa tandu mengira beliau sudah berada di dalam tandu. Mereka pun mengangkat tandu itu dan berangkat tanpa menoleh lagi. Tak seorang pun menyadari bahwa Sayyidah Aisyah tertinggal. Ketika akhirnya ia kembali, yang tersisa hanyalah debu dan jejak rombongan yang sudah hilang di kejauhan. Sunyi menyelimuti padang pasir. Tak ada suara, tak ada bayangan manusia, hanya keheningan yang menusuk jiwa. Sayyidah Aisyah pun duduk menenangkan diri. Dengan penuh keyakinan, ia berkata dalam hati, "Jika mereka menyadari aku tidak ada, mereka pasti akan kembali mencariku." Dalam riwayat disebutkan, ia mencoba menenangkan dirinya dan memilih menunggu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskan takdir lain pada hari itu. Beberapa waktu kemudian, seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'attal datang dari arah belakang rombongan. Ia dikenal sebagai pria yang saleh, tenang, dan berakhlak mulia. Ketika melihat sosok Sayyidah Aisyah sendirian, Safwan langsung mengenalinya. Seketika ia menundukkan pandangan, menjaga adab, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang berlebihan. Ia menurunkan untanya, mempersilakan Sayyidah Aisyah untuk naik, lalu menuntun hewan itu dengan penuh kehormatan. Sepanjang perjalanan menuju rombongan, keduanya tidak bertukar kata. Tidak ada interaksi lain kecuali perbuatan mulia seorang sahabat yang menolong istri Nabi dengan penuh adab Islam. Namun, di balik peristiwa sederhana dan terhormat itu, bisikan keji mulai bergerak. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik di Madinah,
Melihat kesempatan untuk menghancurkan, ia menyimpan dendam karena pengaruhnya di Madinah tergeser oleh kenabian Muhammad SAW. Maka ketika ia mendengar Aisyah kembali bersama Safwan, ia pun menyalakan api fitnah. Dengan sinis ia berkata kepada pengikutnya, tidak mungkin mereka berdua hanya berduaan tanpa sesuatu yang terjadi. Satu kalimat itu menjadi bibit fitnah. Dari mulut Abdullah bin Ubay, bisikan menjalar ke telinga-telinga yang lengah. Dari satu orang ke orang lain, kabar berubah bentuk. Bisikan menjadi cerita, cerita menjadi gosip, gosip menjadi fitnah. Dalam sekejap, Madinah yang tenang mulai bergejolak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak menggambarkan hal ini dalam Quran Surat An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagimu. Bahkan ia baik bagimu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam menyebarkan berita bohong itu, baginya azab yang besar. Fitnah itu bukan sekadar kabar biasa. Ia menyerang kehormatan seorang wanita mulia, istri Nabi Muhammad SAW. Ia juga melukai hati seorang suami, seorang nabi yang membawa risalah untuk seluruh umat. Kaum munafik tahu, jika fitnah itu diterima masyarakat, maka bukan hanya rumah tangga Rasulullah yang terguncang, tapi keimanan umat pun bisa goyah. Padahal, semua yang terjadi hanyalah sebuah momen kecil. Kalung yang hilang membuat Aisyah tertinggal, lalu ditolong oleh seorang sahabat saleh dengan cara paling terhormat. Namun fitnah memang bekerja dengan cara memperbesar hal kecil menjadi besar, mengubah keheningan menjadi badai, dan menyalakan api di hati manusia. Hari itu, Sayyidah Aisyah tidak mengetahui apapun. Ia kembali dengan tenang bersama Safwan, tanpa menyadari bahwa di luar sana Laida telah menyalakan bara. Ia tidak tahu bahwa Madinah sudah mulai berguncang oleh prasangka. Ia hanya menjalani takdirnya dengan penuh kepolosan. Fitnah ini bukan fitnah biasa. Ia adalah fitnah terbesar yang pernah menimpa rumah tangga seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan menguji umat Islam pada masa itu. Apakah mereka akan menahan lisan, ataukah mereka akan tergoda menyebarkan kabar tanpa bukti? Dan banyak yang gagal dalam ujian itu. Fitnah menyebar begitu cepat, lebih cepat daripada kebenaran yang dijaga. Madinah yang biasanya damai perlahan terasa sesak. Bisikan itu masuk ke pasar, ke masjid, ke rumah-rumah. Orang-orang yang awalnya mencintai Sayyidah Aisyah mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah benar? Apakah mungkin? Keraguan itulah yang membakar suasana. Nabi Muhammad SAW sendiri merasakan beratnya ujian ini, sebab wahyu belum turun untuk menjelaskan. Beliau hanya bisa menunggu, sementara fitnah semakin besar. Di titik inilah kita berhenti sejenak. Perjalanan yang dimulai dari kalung yang hilang, kini berakhir dengan badai fitnah yang mengguncang kota. Sayyidah Aisyah masih tidak tahu apapun. Safwan tetap diam menjaga kehormatan. Nabi Muhammad SAW belum menerima wahyu, dan Abdullah bin Ubay justru semakin puas dengan bisikan keji yang berhasil ia sebarkan. Madinah bukan lagi kota yang tenang. Di balik senyum dan percakapan orang-orang, tersimpan bisik-bisik yang menusuk. Semakin hari bara itu semakin besar, dan dari sinilah fitnah yang paling menyakitkan dalam sejarah Islam akan berlanjut. Fitnah yang hampir meruntuhkan rumah tangga seorang nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kembali bersama Safwan bin Mu'attal dengan penuh adab dan kehormatan. Namun tanpa ia sadari, bisikan keji telah menjalar dari mulut Abdullah bin Ubay bin Salul hingga menyebar ke seantero Madinah. Kota yang sebelumnya tenang mulai berubah. Api fitnah menyala, bara prasangka merambat cepat, dan semua bermula dari satu kalung yang hilang. Satu momen terlupa yang kini menjelma badai besar. Fitnah itu bergerak tanpa bentuk, tapi dampaknya terasa di setiap sudut. Orang-orang berbisik di pasar, di rumah-rumah, bahkan di masjid. Lidah-lidah yang tak dijaga menggores kehormatan Sayyidah Aisyah. Nama seorang istri Nabi Muhammad SAW dipertaruhkan oleh prasangka. Padahal tidak ada bukti, tidak ada saksi, hanya kata-kata yang keluar dari hati yang dipenuhi dengki. Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak menegaskan hal ini dalam Quran Surat An-Nur ayat 12. Mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Namun pada saat itu, ayat ini belum turun. Waktu terasa lambat. Nabi Muhammad SAW merasakan guncangan yang berat.
Rumah tangga beliau diserang dari dalam. Kehormatan istri yang paling beliau cintai dipermainkan oleh bisikan munafik. Wahyu belum datang membawa penjelasan. Hanya bisa menanggung kegundahan. Sementara masyarakat semakin goyah, Nabi Muhammad SAW tidak ingin mengambil keputusan tergesa. Beliau bertanya kepada sahabat-sahabat terdekat. Kepada Usamah bin Zaid, anak angkat yang ia cintai, beliau bertanya tentang pendapatnya mengenai Aisyah. Usamah dengan yakin menjawab, "Wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui dari Aisyah kecuali kebaikan." Lalu beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali menjawab dengan jujur, "Wahai Rasulullah, Allah tidaklah menyempitkan bagimu jalan. Kebaikan wanita itu banyak. Jika engkau ragu, tanyakan kepada pembantunya." Maka Rasulullah pun memanggil Barirah, pelayan Aisyah, dan ia berkata tegas, "Demi Allah, aku tidak tahu tentang Aisyah kecuali kebaikan." Kesaksian demi kesaksian semua menyatakan kebaikan. Namun hati Nabi Muhammad SAW tetap berat. Fitnah ini bukan fitnah kecil. Ia menyerang langsung ke dalam rumah beliau. Beliau pun naik ke mimbar dan berpidato di hadapan para sahabat dengan suara penuh getaran. "Wahai kaum muslimin, siapa yang akan membelaku dari seseorang yang telah menyakiti keluargaku?" Beliau tidak menyebut nama, tetapi semua tahu. Beliau maksud adalah Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik yang menebarkan fitnah. Pidato itu membuat para sahabat gemetar. Mereka marah, mereka ingin bangkit membela. Namun Rasulullah menahan mereka dari tindakan tergesa. Beliau mengingatkan bahwa masalah ini harus menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sementara itu fitnah terus berhembus. Di sisi lain, Sayyidah Aisyah sendiri tidak mengetahui apapun. Ia jatuh sakit setelah perjalanan panjang. Tubuhnya lemah, pikirannya kosong. Ia hanya beristirahat di rumah Nabi Muhammad SAW. Namun hari itu, takdir membukakan telinganya pada kenyataan pahit. Ia keluar bersama Ummu Mistah, kerabat dekatnya. Dalam percakapan, Ummu Mistah tergelincir mengucapkan doa celaka bagi anaknya sendiri karena ikut menyebarkan kabar fitnah. Aisyah terkejut, bertanya, dan akhirnya mendengar dengan jelas bahwa dirinya telah difitnah oleh orang-orang di Madinah. Seperti langit runtuh, dunia Aisyah hancur seketika. Air matanya tak terbendung. Ia pulang dengan tubuh bergetar meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke rumah ayahnya. Dengan suara yang lirih ia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku pulang kepada orang tuaku." Nabi pun mengizinkan. Maka Sayyidah Aisyah kembali ke rumah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dengan hati yang remuk di rumah kecil itu, ia menangis berhari-hari. Abu Bakar yang selama ini menjadi penopang dakwah Nabi pun ikut terguncang. Bagaimana mungkin putrinya yang suci, istri Nabi yang mulia, dijadikan bahan fitnah? Ibunda Aisyah mencoba menenangkan, namun tangisan tak berhenti. Dalam sejarah disebutkan, ia menangis hingga air matanya hampir kering. Ia berkata lirih, "Aku merasa bahwa kabar ini telah sampai kepada semua orang. Aku tidak tahu lagi bagaimana. Harus membela diriku." Nabi Muhammad SAW pun merasakan beban yang semakin menyesakan. Beliau mencintai istrinya, namun wahyu tidak kunjung turun. Beliau tidak ingin menuduh tanpa bukti, namun beliau juga tidak bisa menenangkan hati yang diserang fitnah. Keheningan wahyu itu menjadi ujian paling berat. Seperti disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau hanya berkata, "Jika engkau tidak bersalah, Allah pasti akan membelamu." Kata-kata itu menunjukkan betapa berat perasaan seorang nabi yang sedang menunggu jawaban dari langit. Madinah pun semakin bergolak. Kaum munafik puas dengan keberhasilan mereka menebar syubhat. Orang-orang beriman diuji apakah mereka menjaga lisan atau tergoda untuk menyebarkan. Fitnah itu membakar, tak terlihat tapi menyiksa, tak terdengar tapi menghancurkan. Dan di tengah itu semua, Sayyidah Aisyah hanya bisa menangis di rumah ayahnya. Tubuhnya semakin lemah, hatinya semakin hancur. Setiap kali ia mendengar orang berbisik, air matanya jatuh semakin deras. Ia merasakan dirinya sendirian, padahal ia adalah istri Nabi, putri sahabat terbaik, wanita mulia yang selalu menebarkan ilmu dan akhlak. Namun hari itu, kehormatannya seolah dirampas. Begitulah fitnah bekerja, menggores kehormatan, menancapkan prasangka, dan meninggalkan luka yang dalam. Ujian ini belum selesai. Wahyu belum turun. Rasulullah SAW masih menanti. Para sahabat masih gundah. Dan Sayyidah Aisyah masih menangis di rumah ayahnya. Kita berhenti di titik ini. Badai fitnah semakin membesar. Hati Nabi Muhammad SAW semakin berat. Dan dunia Sayyidah Aisyah seakan runtuh.
Namun keheningan langit belum pecah. Semua orang menunggu, menahan napas, menanti jawaban. Dan dari sini, tensi batin itu semakin meninggi, membawa kita menuju bab berikutnya di mana kesabaran akan diuji sampai batasnya. Madinah berguncang, fitnah menjalar, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hanya bisa menangis di rumah ayahnya. Air mata tidak berhenti membasahi pipinya, tubuhnya lemah, hatinya hancur. Di tengah kebisuan itu, ia merasa sendirian meski seluruh umat sedang memperbincangkannya. Bagi Aisyah, dunia seperti runtuh. Segala kehormatan yang dulu ia miliki seolah dicabut dalam sekejap oleh lidah manusia. Hari-harinya di rumah Abu Bakar dipenuhi dengan tangisan panjang. Ibunya mencoba menenangkannya. Ayahnya hanya bisa menunduk, menahan rasa pedih. Mereka tahu Aisyah tidak bersalah, tapi mereka juga tahu bahwa fitnah yang sudah menyebar sulit untuk dibendung. Lidah manusia lebih tajam daripada pedang. Isaya menangis siang dan malam hingga ia merasa hampir kehabisan air mata. Namun di dalam tangisan itu, lahirlah sebuah kesadaran yang dalam. Dengan suara lirih dan bergetar, ia berkata, "Demi Allah, aku tahu kalian semua telah mendengar kabar itu. Jika aku berkata aku tidak bersalah, mungkin kalian tidak percaya. Jika aku katakan aku bersalah padahal aku tidak, kalian akan percaya. Maka aku tidak bisa berkata apa-apa selain sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berkata. Kesabaran yang indah adalah sikapku." Ucapannya mengingatkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yusuf ayat 18. Sabar itu indah, dan Allah lah tempat meminta pertolongan atas apa yang kalian ceritakan. Kalimat itu keluar dari hati yang hancur. Ia sadar, tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang tuanya, bukan sahabat-sahabatnya, bahkan bukan Nabi Muhammad SAW suaminya sendiri. Semua manusia terbatas, semua hanya bisa menunggu wahyu. Maka Aisyah berserah, memilih diam, dan bersabar dengan kesabaran yang indah. Namun, kesabaran itu bukan tanpa peri. Nabi Muhammad SAW datang menemuinya. Wajah beliau teduh, namun berat. Dengan lembut beliau berkata, "Wahai Aisyah, jika engkau memang bersalah, bertobatlah kepada Allah. Namun jika engkau tidak bersalah, maka Allah pasti akan membelamu." Kata-kata itu menembus dada Aisyah. Di satu sisi, ia merasakan cinta suaminya. Di sisi lain, ia merasakan betapa berat beban seorang nabi. Beliau tidak bisa membela tanpa wahyu. Beliau hanya bisa menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Aisyah, kalimat itu menambah luka. Ia merasa kecil, lemah, dan tak berdaya. Ia seolah tidak punya suara untuk membela diri. Ia hanya menunduk, tubuhnya bergetar, lalu bersujud di atas lantai rumah ayahnya. Sujud itu penuh air mata. Ia tidak lagi berbicara pada manusia, ia berbicara pada Rabb-Nya. Ia berdoa, menangis, merintih, menunggu saat langit akan bicara. Hari berganti malam, malam berganti pagi, dan fitnah belum juga berhenti. Masyarakat Madinah masih berguncang. Sebagian menahan lisan, sebagian lain tak henti menyebarkan kabar. Lidah-lidah itu terus membakar kehormatan, meski Aisyah hanya diam di rumah, menjauh dari keramaian. Setiap desas-desus yang ia dengar menusuk hatinya lebih dalam. Kesabarannya diuji di batas paling pedih. Namun dari pedih itu, ada cahaya yang tumbuh. Aisyah sadar, semua manusia bisa meninggalkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya. Ia berpegang pada keyakinan itu. Ia memilih jalan Nabi Yusuf alaihissalam. Sabar dan diam. Sebab ia tahu, membela diri dengan kata-kata mungkin tidak akan dipercaya. Tetapi bersabar dan menunggu pertolongan Allah akan berbuah kebenaran yang tak terbantahkan. Kesabaran. Aisyah adalah kesabaran seorang wanita yang beriman, bukan pasrah tanpa arti. Kesabarannya adalah keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membelanya. Inilah sabar yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari. Tidaklah seorang hamba diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sabar bukan sekadar menahan, tapi meyakini bahwa di balik semua ujian ada janji pertolongan. Di rumah Abu Bakar, malam-malam Aisyah dipenuhi doa. Abu Bakar sendiri ikut menangis. Ia sahabat terdekat Nabi, bahkan merasa tidak mampu menolong putrinya. Ibunda Aisyah memeluknya erat, berharap pelukan itu cukup untuk menguatkan hati yang remuk. Namun hanya Allah yang benar-benar bisa menenangkan. Di luar rumah itu, Nabi Muhammad SAW menanggung beban yang sama. Beliau harus memimpin umat,
sementara keluarganya sendiri diguncang. Beliau harus bersikap adil, sementara hatinya disayat fitnah. Setiap hari tanpa wahyu terasa seperti berbulan-bulan. Setiap detik terasa berat. Nabi dan istrinya soma-soma menunggu langit yang masih sunyi. Kesunyian itu menjadi ujian yang lebih berat daripada pedang di medan perang. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali sabar. Itulah titik di mana iman diuji sepenuhnya. Nabi Muhammad SAW mencoba menenangkan umat, mencoba meredam fitnah, namun hati beliau tetap berat. Sementara Aisyah terus menangis dalam sujudnya, berharap pintu langit segera terbuka. Dan disinilah kita berhenti. Kesabaran Aisyah masih bergulir, kesabaran Rasulullah masih teruji, dan fitnah masih menyebar tanpa henti. Langit masih sunyi, wahyu belum turun. Semua menunggu, semua menahan, semua berharap ujian ini belum berakhir. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menurunkan pembelaan? Ataukah fitnah ini akan semakin besar sebelum kebenaran datang? Semua masih menggantung. Sayyidah Aisyah hanya bersujud. Nabi Muhammad SAW hanya menunggu, dan umat hanya menahan napas. Kesabaran yang indah menjadi satu-satunya jalan, sampai saat langit akhirnya bicara. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hanya bisa menangis di rumah ayahnya. Tubuhnya lemah, air matanya kering, dan hatinya terus bersujud menunggu langit bicara. Nabi Muhammad SAW pun menahan beban berat, tidak bisa membela istrinya tanpa wahyu. Fitnah terus menjalar di Madinah. Semua menunggu dengan napas tertahan. Lalu tibalah saat itu. Setelah sebulan penuh penantian, ketika langit akhirnya pecah dengan kebenaran, hari itu suasana hening. Rumah Abu Bakar dipenuhi tangisan yang tak kunjung usai. Sayyidah Aisyah masih berbaring dalam duka, sementara orang tuanya terus mencoba menenangkan. Nabi Muhammad SAW datang dengan wajah yang teduh, namun hati niat tetap berat. Beliau duduk di hadapan istrinya, lalu dengan lembut berkata, "Wahai Aisyah, jika engkau memang bersalah, bertobatlah kepada Allah. Namun jika engkau tidak bersalah, maka Allah pasti akan membelamu." Kata-kata itu menusuk, tapi sekaligus menjadi janji bahwa Allah tidak akan membiarkan hamba-Nya sendirian. Ketika suasana sunyi, tiba-tiba tanda itu datang. Nabi Muhammad SAW merasakan beban wahyu turun. Karen God mengucur dari dahi beliau meski udara saat itu dingin. Wajah beliau berubah. Tubuhnya bergetar. Tanda jelas bahwa malaikat Jibril sedang menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir terdiam, menahan napas, menyaksikan peristiwa yang Sayyidah Aisyah hanya bisa menangis dalam diam. Tak tahu apakah yang turun akan membela atau justru menambah beban. Waktu seakan berhenti. Hingga ketika wahyu selesai, Nabi Muhammad SAW mengangkat wajahnya. Senyum penit, cahaya terpancar. Beliau menatap Aisyah dengan mata yang berbinar. Lalu berkata, "Bergembiralah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat yang membebaskanmu." Saat itu, ayat-ayat Allah pun dibacakan. Firman-Nya dalam Quran Surat An-Nur, ayat 11 hingga 20 turun sebagai perisai abadi. "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagimu. Bahkan ia baik bagimu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam menyebarkan berita bohong itu, baginya azab yang besar." Ayat demi ayat mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membela kehormatan Aisyah, membersihkan namanya dari tuduhan, dan mengutuk para penyebar fitnah. Firman itu tidak hanya membebaskan seorang wanita mulia, tetapi juga menjadi pelajaran abadi bagi seluruh umat Islam. Allah menegaskan adab besar. Jangan mudah percaya pada kabar, jangan menyebarkan gosip tanpa bukti, dan jangan mencemarkan kehormatan orang lain. Madinah yang sebelumnya diguncang fitnah kini seakan disinari cahaya. Para sahabat mendengarkan ayat itu dengan hati bergetar. Mereka sadar, fitnah yang nyaris memecah belah umat akhirnya dihentikan oleh wahyu dari langit. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik yang menebarkan fitnah, dipermalukan oleh firman Allah. Umat yang ikut menyebarkan dusta pun ditegur keras. Dan Aisyah, perempuan yang difitnah, dibersihkan kehormatannya oleh kalimat yang akan dibaca manusia hingga akhir zaman. Ketika mendengar ayat itu, Aisyah tidak meloncat kegirangan. Ia hanya tersenyum kecil, dengan air mata yang masih menetes. Lalu berkata dengan suara bergetar, "Demi Allah, aku tidak menyangka bahwa Allah akan menurunkan wahyu tentang diriku. Aku tahu aku tidak bersalah,
Tapi aku merasa diriku terlalu kecil hingga Allah membelahku dengan ayat dari langit. Kalimat itu menjadi bukti kerendahan hatinya. Meski Allah sendiri yang membela, ia tetap merasa hina di hadapan Ia. Sejak hari itu, Madinah kembali terang, fitnah padam, kebenaran tegak, dan kehormatan Aisyah kembali utuh. Dari luka yang begitu dalam, lahirlah pelajaran besar yang Allah abadikan untuk umat. Pelajaran bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan, bahwa lisan yang tidak dijaga bisa menghancurkan kehormatan seorang manusia, dan bahwa kesabaran yang indah akan selalu berbuah pertolongan Allah. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nuwariyat 16 pun menjadi peringatan, mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, kamu tidak mengatakan, sekali-kali tidak pantas bagi kami memperkatakan ini, Maha Suci Engkau. Ini adalah kebohongan yang besar. Ayat ini menegaskan betapa besar dosanya menyebarkan kabar tanpa bukti. Umat diajarkan untuk tabayun, mencari kejelasan, menahan lisan, dan menjaga kehormatan sesama. Sejarah mencatat sejak saat itu, Aisyah justru semakin teguh. Ia bangkit bukan sebagai wanita yang hancur oleh fitnah, melainkan sebagai guru besar bagi umat. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkan melalui lisannya. Ia menjadi tempat bertanya bagi sahabat, menjadi sumber ilmu fikih, tafsir, bahkan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Fitnah tidak menghancurkannya, justru menguatkannya. Namun luka itu tetap meninggalkan jejak. Tidak semua luka bisa dilupakan. Ada luka yang justru menjadi pelita, menerangi zaman demi zaman. Fitnah yang menimpa Sayyidah Aisyah menjadi pelajaran abadi, bahwa kebenaran bisa tertutup sesaat oleh kabut dusta, namun Allah tidak akan membiarkannya terkubur selamanya, dan bahwa sabar, meski pahit, akan mengangkat derajat seorang hamba. Begitulah kisah ketika langit turun membela seorang wanita mulia. 10 ayat dari surat An-Nur menjadi saksi, menjadi perisai, dan menjadi peringatan keras. Bagi umat, pelajaran itu terus hidup. Jangan biarkan lisan menyakiti, jangan biarkan fitnah menguasai, dan percayalah bahwa pertolongan Allah selalu datang bagi mereka yang sabar. Kisah ini belum berakhir, karena setelah pembelaan langit, umat masih harus belajar menjaga diri dari dosa besar bernama fitnah. Dan kita, umat yang membaca kisah ini, hingga hari ini, masih dituntut untuk menjadikan sabar dan tabayun sebagai jalan hidup. Sebab satu kalimat bisa melukai, tapi satu kesabaran bisa menyelamatkan.